Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palubisani Ratri, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, UGM Angkatan 2020, dengan NIM 20 garis miring 45668 garis miring TP garis miring 12776. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal dengan topik karbohidrat. Jurnal yang saya review ini berjudul Effect of Acetic Acid Treatment on Isoflavones and Carbohydrate in Pickled Soybean. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada introduction. Kedelai atau dengan nama ilmiah Glycine Max L. Merrill adalah sumber makanan kesehatan yang populer karena berbagai komponen nutrisi dan non-nutrisinya, termasuk ada asam amino esensial, asam lemak, inhibitor protease, fitosterol, saponin, asam fenolik, dan asam fitat. Manfaat dari mengonsumsi kedelai bagi kesehatan yaitu membantu pencegahan dan membantu beberapa penyakit kardiovaskular. Selain itu ada berbagai jenis kanker termasuk prostat, payudara, dan kanker endometrium, osteoporosis, dan gejala menopause. Di dalam kedelai terkandung banyak komponen bioaktif, contohnya ada isoflavones dan karbohidrat. Isoflavon ini yang melimpah dalam kedelai ini memiliki efek positif pada hormon dan beberapa penyakit dan dianggap berkontribusi pada menurunnya insiden kanker pada wanita Asia. Kemudian kandungan isoflavon kedelai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor genetik, dan kemudian ada kondisi lingkungan termasuk varietas, tahun panen, dan geografi lingkungan. Selanjutnya pengolahan makanan seperti fermentasi, pemanasan, perendaman, deformasi, tekanan juga mempengaruhi komposisi dan kandungan isoflavon. Kedelai mengandung beberapa karbohidrat, komponen karbohidrat bioaktif, dan nutrisi fungsional. Rafinose dan stabiose yang diklarifikasikan sebagai polisakarida dari keluarga rafinose adalah oligosakarida utama yang ditemukan dalam kedelai. Oligosakarida kedelai juga dilaporkan memiliki beberapa manfaat kesehatan, termasuk peningkatan karbohidrat dan metabolisme lipid pada manusia. Misalnya oligosakarida direduksi menjadi glukosa, trigliserida, kolesterol, dan antofosfolipid dalam darah. Selain itu, oligosakarida memiliki efek positif pada usus manusia dengan bertindak sebagai prebiotik. Acar kedelai dalam cuka adalah hidangan yang telah lama dikonsumsi sebagai makanan sehat di Korea. Baru ini menarik perhatian penelitian karena potensi manfaat kesehatannya seperti kontrol metabolisme lipid, aktivitas antioksidan, dan potensi anti kanker. Terlepas dari minat ini, belum ada analisis komprehensif tentang perubahan kandungan dan komposisi isoflavon dan karbohidrat kedelai selama pengawetan. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan efek dari pengawetan asam cuka terhadap bahan bioaktif atau isoflavon dan karbohidrat pada kedelai. Selanjutnya ada materials and method yang digunakan pada penelitian ini. Bahan utama yang digunakan yaitu ada 4 kultivar kedelai, yaitu Wonhak, Dawon, Sorite, dan Cotyledon biru, dan Sorite dan Cotyledon kuning. Kemudian juga ada cuka yang diseduh atau cuka malt yang difermentasi dengan tingkat keasaman total 6-7%. Dan ada juga bahan kimia dan reagen yang terdiri dari ada asam asetat glasial, asam hidroklorida 0,1 N, HCl, dan asam oksalat 0,1 N. Dan ada 12 standar isoflavon, aglukon, dan glukosida. Dan ada gula fruktosa, rafinosa, stakiosa, glukosa, dan sukrosa. Pada tahap persiapan acar kedelai terdapat beberapa langkah seperti berikut. Untuk membentuk acar kedelai skala laboratorium, 10 gram kedelai atau sekitar 80 sampai
sampai 100 butir kedelai dikombinasikan dengan 30 ml dan cuka yang diseduh. 5 percobaan dengan 1, 5, 10, 20, dan 30 hari dengan jumlah setiap percobaan ada 3. Ditetapkan untuk mengevaluasi efek durasi blokan asam asetat pada isoflavon dan profil karbohidrat. Nah, semua percobaan dipertahankan pada suhu kamar. Dan kedelai mentah digunakan sebagai kelompok kontrol. Setelah setiap periode blokan asam asetat, acar kedelai dipisahkan dari larutan pengawet, kemudian diliofilisasi dan dihaluskan. Kemudian massa kedelai acar diukur untuk dikoreksi kuantifikasi isoflavon dan karbohidrat. Setiap larutan pengawet diisi ulang hingga volume total 30 ml menggunakan cuka yang diseduh. Semua sampel ini disimpan dalam freezer dalam suhu minus 70 derajat Celcius sampai analisis isoflavon dan karbohidrat. Setelah itu, sampel kedelai diekstraksi kandungan isoflavon dan karbohidratnya untuk kemudian dianalisis. Untuk ekstraksi isoflavon, 1 gram kedelai bubuk diekstraksi dengan larutan asetonitrile yang diasamkan yang terdiri dari 10 ml ACN dan 2 ml HCl 0,1 N. Setelah diaduk dengan kecepatan 200 rpm selama 2 jam pada suhu kamar, masing-masing ekstrak disaring dengan kertas saring Whitman nomor 42. Kemudian filter tersebut diuapkan dengan rotary vacuum evaporator hingga di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian NS residu yang dihasilkan dilarutkan dengan 5 ml metanol 80% dan disaring lagi melalui filter membran 0,2 m. Untuk analisis isoflavon larutan pengawet dianjurkan 5 kali lipat dengan metanol 80%. Untuk menghilangkan partikel matriks padat yang ada pada larutan pengawet disentrifugasi pada 4 derajat Celcius dan kecepatan 3200 rpm selama 10 menit. Dan kemudian disaring melalui membran jarum suntik. Setelah itu dianalisis menggunakan HPLC. Untuk ekstraksi karbohidrat, sampel kedelai bubuk sebanyak 0,1 gram diekstraksi dengan campuran 5 ml etanol dan 2 ml air. Setelah pengadukan pada 200 rpm selama 30 menit, dengan shaker 1 ml asam oksalat 0,1 N ditambahkan. Diikuti dengan pengadukan lebih lanjut selama 5 menit. Ekstrak kemudian dianjurkan hingga volume 20 ml dengan air, setelah itu ditambahkan 10 ml kloroform. Setelah sentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dan 3000 rpm selama 10 menit. Pernatan disaring melalui selaput nilon. Untuk analisis karbohidrat dari larutan pengawet, larutan dianjurkan 60 kali lipat dengan etanol 25%. Kemudian solusi atau larutan yang dihasilkan disentrifugasi pada 4 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian disaring melalui membran jarum suntik nilon. Setelah itu dianalisis dengan HPLC. Setelah dianalisis, lalu isoflavon dan karbohidrat dikuantifikasi. Untuk kisaran setiap kurva kalibrasi, isoflavon disesuaikan dengan konsentrasi isoflavon di setiap sampel. Konsentrasi isoflavon di semua sampel dinyatakan sebagai kadar teranak-glukon. Berat yang dimenjamkan berdasarkan normalisasi berat molekul individu glukon lebih dari glukosida isoflavon. Kisaran setiap kurva kalibrasi untuk fruktosa, glukosa, sukrosa, rafinosa, dan stagiosa disesuaikan untuk mencakup karbohidrat konsentrasi di setiap sampel. Setiap puncak dalam sampel diidentifikasi dengan mengacu pada waktu retensi dari standar karbohidrat yang sesuai. Selain itu, isoflavon dan kandungan karbohidrat dari acar kedelai dikoreksi sehubungan dengan perubahan berat kedelai selama pelarutan asam asetat. Selama waktu beberapa kedelai bahan kacang dipindahkan ke larutan pengawet. Dan koreksi massa faktor digunakan untuk konfirmasi keseimbangan massa isoflavon dan karbohidrat dalam kedelai sebelum dan sesudah perlakuan asam asetat. Untuk analisis statistik, pada penelitian ini digunakan perangkat Luna SAS yang digunakan untuk analisis variansi statistik menggunakan model linear umum.
Kemudian perbedaan rata-rata dianalisis pada tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dengan uji LSD. Kemudian ada result and discussion yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu pertama ada profil isoflavon pada kedelai yang tidak diberi cuka. Profil isoflavon pada kedelai yang tidak diberi perlakuan cuka didapatkan bahwa yang paling tinggi ada Wonhak dengan kandungan isoflavon sebanyak 734,8 mikrogram per gram dan Sorite sebanyak 547,3 mikrogram per gram, dan ada Sorite biru dengan 374,9 mikrogram per gram. Lalu ada Dawon dengan sebanyak 349,1 mikrogram per gram. Kemudian untuk 4 grup isoflavon yaitu aglukon, glukosida, asetilglikosida, dan malonyl glukosida didapatkan hasil bahwa dari 4 kelompok isoflavon tersebut malonyl glukosida mewakili 74,85% dari total isoflavon. Lalu glukosida sebanyak 8,15% dari total isoflavon dengan pengecualian pada kultivar dawon karena hanya mengandung hasil glukosidanya sebesar 18%. Kemudian kelompok asetilglikosida bertanggung jawab atas 3-7% total kandungan isoflavon dalam kedelai yang tidak diberi perlakuan. Kemudian untuk 3 jenis isoflavon didapatkan hasil bahwa total genisten memiliki kandungan tertinggi pada semua kultivar kedelai yang tidak diobati atau tidak diberi perlakuan asam asetat, yaitu sebesar 58-72% total isoflavon. Kemudian ada diazen yang kandungan 23-33% dari total isoflavon. Lalu yang terakhir ada glycidin memiliki kandungan 3-9% dari total isoflavon. Sedangkan pada profil isoflavon pada kedelai yang diberi perlakuan cuka atau asam asetat didapatkan hasil bahwa kandungan isoflavon total di semua kultivar meningkat secara signifikan dengan perlakuan penambahan asam asetat. Wonhak yang memiliki jumlah isoflavon terbesar yaitu 981,4 sampai 1083,5 mikrogram. Dan jumlah total isoflavon dari Sorite biru meningkat secara signifikan yang mulanya 7% menjadi 119%. Kemudian Sorite kuning meningkat 16-30% selama periode pengolahan. Dan pada 4 kelompok isoflavon, malonyl glukosida ditemukan yang paling banyak melimpah dalam larutan pengawet, terutama di Sorite biru setelah 30 hari, yaitu sebanyak 162,7 mikrogram, terhitung 51% dari total isoflavonnya. Dibandingkan dengan kedelai yang tidak diolah, kandungan malonyl glukosida dari semua acar kedelai menurun secara signifikan. Sedangkan kandungan glukosida total meningkat secara signifikan sebanyak 54-160%. Dalam penelitian ini, kedelai yang tidak diberi perlakuan menunjukkan kekurangan aglukon, namun acar kedelai kandungan mengandung aglukon di 80,6 sampai 154,6 mikrogram. Jadi setelah perawatan asam asetat selama 30 hari, persentase kontribusi jumlah aglukon atas jumlah total isoflavon di kedua acar kedelai dan larutan pengawet meningkat sebesar sekiranya 15%. Sebaliknya, persentase kontribusi jumlah glukosida meningkat 7-14% di semua kultivar. Selain itu, persentase kontribusi dari jumlah malonyl dan asetilglikosida dengan jumlah total isoflavon menurun sebesar 20-24% dan 17% di semua kultivar kedelai. Sedangkan pada 3 jenis isoflavon didapatkan hasil bahwa setelah perawatan asam asetat selama 30 hari, kontribusi persentase dari total genisten menyumbang persentase sebesar 48-72%, 48,72% dalam total isoflavon,
Dalam kedelai yang tidak diolah, kedelai yang diasamkan dan larutan pengawet diikuti oleh total daizen sebanyak 23-47% dan glisidin total 3-10%. Selanjutnya ada profil karbohidrat pada kedelai yang tidak diberi cuka dan diberi cuka. Pada kedelai yang tidak diberi cuka, kelima total dari 5 karbohidrat diukur dalam rentang 81 sampai 133 mg per gram. Dan ukuran konten tertinggi yaitu sorite, biru, dan warna. Pada kedelai yang diberi cuka, kandungan karbohidrat berubah secara signifikan sepanjang periode perlakuan asam asetat. Setelah 30 hari, kandungan karbohidrat berkurang 50-65% dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan asam. Ada beberapa jenis karbohidrat di kedelai yang tidak diberi cuka didapatkan hasil bahwa sukrosa merupakan karbohidrat yang paling melimpah. Pada penelitian ini terhitung sekitar 55-59% dari total karbohidrat dalam kedelai yang tidak diolah. Dan untuk oligosakarida, rafinosa, dan stakiosa merupakan yang paling melimpah yang kedua dari penelitian ini, terhitung sebanyak kira-kira 40% dari total kandungan karbohidrat dalam kedelai yang tidak diobati. Dari 2 oligosakarida yang dievaluasi, kandungan stakiosa 3-6 kali lebih tinggi dari rafinosa kandungan di semua kultivar. Selain itu, jumlah sukrosa dan oligosakarida memiliki sekitar 95% dari total karbohidrat di kedelai tanpa perlakuan, sementara glukosa yang tidak terdeteksi pada kedelai yang tidak diolah. Sedangkan pada kedelai yang diberi cuka didapatkan hasil bahwa kadar sukrosa, rafinosa, dan stakiosa cenderung menurun, sedangkan fruktosa dan glukosa meningkat dengan meningkatnya durasi perawatan asam asetat. Dan oligosakarida dan kandungan sukrosa menurun secara signifikan untuk sebanyak 50% dalam 24 jam pertama. Sebaliknya, kandungan fruktosa dan glukosa bertahap meningkat di atas kedelai selama masa pengawatan. Kandungan karbohidrat total dalam larutan pengawet menimbang 12 ±2% dari yang ditemukan pada kedelai yang tidak diolah. Fruktasa dan glukosa adalah karbohidrat utama dalam larutan pengawet, terhitung masing-masing 5% dari total karbohidrat dan kadarnya meningkat seiring dengan masa pengawatan. Karbohidrat terbanyak kedua dalam larutan pengawet adalah sukrosa yang menyumbang 2-3% dari total konten. Selain itu, rafinosa dan stakiosa tidak ada dalam larutan pengawet atau ada hanya selama 30 hari, kecuali pada sorite biru yang mengandung rafinosa pada 0,7 mg per gram dan stakiosa pada 151 mg per gram. Dari hasil yang didapat penelitian ini dapat dibahas bahwa isoflavon kedelai umumnya berinterkonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu malonyl glukosida, asetil glukosida, dan atau aglukon selama pemasakan dan pemrosesan yang dapat meliputi fermentasi, perendaman, pemanasan, koagulasi kimia, deformasi, pengasaman, dan hidrolisis enzimatik. Dan senyawa fenolik termasuk flavonoid dapat meningkat dalam biji-bijian yang bertunas atau berkecambah, misalnya kedelai dan gandum, baik dengan biosintesis de novo atau hidrolisis enzimatik. Misalnya kandungan sulfafan yang maksimal pada kedelai yang direndam selama tahap awal perkecambahan, terutama konten malonyl glukosida meningkat selama periode perkecambahan 24 jam awal. Oleh karena itu, alasan peningkatan total konten isoflavon pada penelitian ini mungkin terkait dengan de novo biosintesis selama perkecambahan acar sebagian atau tidak lengkap. Peningkatan efisiensi ekstraksi juga dapat menjelaskan mengapa peneliti mengamati peningkatan kandungan isoflavon total pada penelitian ini. Efisiensi ekstraksi isoflavon disebabkan oleh perubahan tekstur kedelai yang mungkin telah berubah kelima total isoflavon yang diisolasi dari acar kedelai dan hidrolisis enzimatik dari larutan acar. Dalam perkecambahan dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi dan menyebabkan perubahan kandungan dan komposisi isoflavon. Profil karbohidrat
Profil karbohidrat dari biji kedelai juga dipengaruhi oleh genetik lingkungan dan kondisi pengolahan makanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasio air, pH, suhu, dan waktu. Kelimpahan oligosakarida cenderung menurun selama pengolahan kedelai karena mereka dihidrolisis oleh enzim endogen galaktosidase. Rafinosa, stakiosa, dan sukrosa tidak bisa diamati setelah pengawetan selama 10 hari. Demikian pula oligosakarida maksimal dalam larutan pengawet pada hari pertama melakukan asam asetat. Tapi setelah itu didegradasi oleh enzim endogen dan sama sekali tidak ada dalam larutan pengawet setelah 10 hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar sukrosa dan oligosakarida cenderung menurun, sedangkan kadar glukosa bebas meningkat selama asam asetat pengobatan selama 30 hari. Namun keseimbangan massa karbohidrat adalah sulit diukur selama produksi acar kedelai karena degradasi yang cepat, transformasi, dan rekombinasi dari beberapa jenis karbohidrat. Misalnya gula bebas seperti galaktose yang dihasilkan oleh hidrolisis oligosakarida kedelai selama pengawetan dapat bergabung kembali dengan gula lain atau diubah menjadi isomer sebagai glukosa. Sehingga dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan asam asetat juga pengaruh isoflavon dan karbohidrat, komposisi kadar dan kandungan kedelai selama pembuatan acar kedelai. Setelah 30 hari perawatan cuka, jumlah total isoflavon dalam acar kedelai dan larutan acar ditingkatkan secara maksimal sebesar 93% dibandingkan dengan kedelai yang tidak diberi perlakuan. Setelah 30 hari perlakuan cuka, total karbohidrat sebesar 35-50% dari acar kedelai dan 12% dari larutan pengawet dari total karbohidrat yang ditemukan dalam kedelai. Kemudian kandungan isoflavon glukon yang memiliki bioaktivitas dan bioavailabilitas yang lebih tinggi pada manusia daripada bentuk isoflavon samping meningkat dengan tambahnya durasi perawatan cuka. Sebaliknya, karbohidrat bioaktif seperti rafinosa dan stakiosa cenderung menurun dengan bertambahnya masa perlakuan cuka. Ini mungkin terkait dengan proses biosintesis de novo selama pengawetan. Selain itu, kedelai juga diinterkonversi oleh dekarboksilasi, deglikosilasi, dan atau deesterisasi selama perlakuan cuka. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam menyampaikan presentasi ini banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman pada fase 1 kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu pada kedelai yang tidak diberi cuka, sukrosa adalah karbohidrat paling melimpah dalam penelitian ini. Namun, tidak untuk kultivar hewan. Nah, mengapa demikian? Banyaknya kandungan nutrisi seperti sukrosa contohnya dalam suatu bahan pangan dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik tumbuhan sendiri dan varietas. Sedangkan faktor ekstrinsiknya bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan selama pertumbuhan dan pengolahan terhadap bahan pangan. Nah, contohnya pada penelitian ini yaitu pemberian cuka pada kedelai. Pada kedelai kultivar daun ini merupakan salah satu jenis kedelai yang ada di Korea selain kedelai Wonheup dan Sorite dengan kotilodon kuning dan Sorite dengan kotilodon biru. Profil kandungan karbohidrat atau sukrosanya untuk sampel kedelai daun yang tidak diberi cuka menunjukkan bahwa kandungan sukrosanya yang merupakan paling rendah. Sedangkan di jenis kedelai lain, sukrosa merupakan karbohidrat yang kandungannya paling melimpah. Nah, perbedaan ini bisa disebabkan oleh
karena perbedaan varietas dari kedelai antara kedelai jenis daun dan yang lainnya. Nah, setiap varietas ini kan bisa saja memiliki jumlah nutrisi yang berbeda-beda karena genetikanya yang berbeda, maka metabolisme dari tanaman itu sendiri juga akan berbeda, yang kemudian akan menyebabkan jumlah nutrisi yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Kemudian yang nomor 2, bagaimana mekanisme gula laktosa diubah menjadi isomernya seperti glukosa. Nah, hidrolisis disakarida laktosa ini akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosa dan glukosa ini merupakan epimer yang berbeda konfigurasi pada atom C yang nomor 4. Galaktosa ini tidak dapat langsung masuk ke dalam reaksi glikolisis seperti halnya glukosa, sehingga diperlukan reaksi epimerisasi menjadi glukosa sepenuhnya. Nah, reaksi epimerisasi ini terjadi melalui 4 tahap yang disebut jalur galaktosa-glukosa interkonversi. Pada tahap pertama, galaktosa akan difosforilasi oleh enzim galaktokinase menghasilkan galaktosa 1-fosfat. Kemudian galaktosa 1-fosfat uridilil transferase akan mengkatalisis transfer sebuah gugus uridilil dari UDP glukosa ke galaktosa 1-fosfat untuk kemudian membentuk UDP galaktosa dan glukosa 1-fosfat. Nah, UDP galaktosa itu akan diubah kembali menjadi UDP glukosa oleh UDP galaktosa 4 epimerase. Sedangkan untuk glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh fosfoglukomutase. Nah, glukosa 6-fosfat inilah yang kemudian akan masuk ke reaksi glikolisis untuk dimetabolisme. Kemudian untuk nomor 3 yaitu mengapa isoflavon kedelai yang diberi cuka lebih besar daripada yang tidak diberi cuka. Nah, proses fermentasi dengan cuka pada kedelai ini akan mendorong perubahan senyawa fitokimia menjadi bentuk isoflavon melalui reaksi hidrolisis enzimatik. Selain itu, fermentasi juga dapat mengurangi antinutritional faktor dengan mengurangi kandungan inhibitor tripsin. Menurut penelitian Araujo dan kawan-kawan tahun 2013. Nah, fermentasi pada kedelai ini juga menyebabkan perubahan isoflavon glikosida menjadi isoflavon aglikon melalui reaksi hidrolisis oleh enzim beta-glukosidase. Nah, oleh karena itu, jumlah isoflavon aglikon akan lebih banyak terdapat pada kedelai terfermentasi dibandingkan yang tidak difermentasi. Perbedaan kandungan isoflavon selama proses pengawetan dengan asam cuka dapat dikaitkan dengan perubahan tekstur kedelai di bawah kondisi asam dan atau perkecambahan yang tidak sempurna. Nah, dibandingkan dengan kedelai yang tidak diolah, acar kedelai akan 10 kali lipat bertekstur lebih lembut dan kekerasannya berkurang setelah diasamkan. Selain itu, tekstur halus dari kedelai ini akan meningkatkan kandungan isoflavon kedelai dibandingkan dengan kedelai mentah. Dan oleh karena peningkatan efisiensi ekstraksi isoflavon pada kedelai tersebut, kandungan senyawa fenoliknya juga dapat diketahui akan meningkat dalam biji-bijian yang bertunas atau berkecambah seperti gandum dan kedelai, baik dengan biosintesis de novo atau dengan hidrolisis enzimatik. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengapa saat proses perkecambahan dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi dan menyebabkan perubahan kandungan dan komposisi isoflavon. Nah, setelah perkecambahan ini terjadi perubahan tekstur kedelai yang disebabkan oleh peningkatan lebih dari 40% kandungan protein kedelai yang dibandingkan kedelai mentah. Karena teksturnya yang lebih lunak, kedelai yang berkecambah halus bisa digiling lebih halus daripada kedelai yang tidak berkecambah dalam kondisi yang sama.
Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ekstraksi protein kedelai dan output dari isoflavon yang lebih besar. Nah, meningkatnya efisiensi ekstraksi isoflavon ini yang disebabkan oleh perubahan tekstur kedelai juga telah mengubah kelimpahan total isoflavon yang diisolasi dari acar kedelai dan larutan acar. Selain itu, hidrolisis enzimatik selama perkecambahan juga dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi dan menyebabkan perubahan kandungan dan komposisi isoflavon. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.